Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Dusi Alfian kembali menyapa Anda saudara dalam Sapa Aceh. Aceh sendiri sudah melaksanakan atau menjadi tuan rumah untuk beberapa event-event nasional. Ini kabar baik tentunya pasca perjanjian damai 2005 yang lalu. Aceh kemudian mulai terbuka dan kemudian juga mensukseskan beberapa event-event nasional. Tidak terkecuali juga Universitas Syah Kuala. Beberapa event-event nasional juga alhamdulillah sudah dilaksanakan di sini. Apa efek dari kegiatan-kegiatan nasional kemudian dilaksanakan di sini dan bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan itu disiapkan hingga berbagai prestasi juga diukir. Kita akan bicara terkait dengan hal itu. Karena juga salah satu event nasional yaitu Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional ke-16 akan dilaksanakan di Aceh dan Unsyah menjadi tuan rumah. Apa persiapan dan bagaimana kemudian kegiatan ini dilaksanakan, nanti kita akan ngobrol bersama dua narasumber saya. Nah, sekarang sudah bersama Rektor Universitas Syah Kuala, Bapak Profesor Dr. Insinyur Samsul Rizal M.Eng. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas waktunya, kesibukannya juga. Kemudian juga kita bersama Ketua Panitia, beliau juga Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unsyah, Bapak Dr. Insinyur Alfian Syah Yulian Nur BC. Assalamualaikum Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di tengah kesibukannya juga dalam persiapan Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional, tentunya kita curi sedikit waktunya Pak Rektor. Berbagai event-event nasional kan sudah dilaksanakan di Aceh secara umum, kemudian juga di Unsyah juga sudah melaksanakan atau menjadi tuan rumah untuk beberapa event nasional. Mungkin sedikit cerita terkait dengan beberapa event itu Pak. Alhamdulillah, sebenarnya baru-baru ini 2 tahun yang lalu ya, 2015 kita dipercayakan melaksanakan olahraga mahasiswa nasional di Universitas Syah Kuala, dan alhamdulillah kita sukses melaksanakan event mahasiswa secara nasional olahraga dan mahasiswa, dan hampir 2.000 lebih ya datang ke Aceh. 2.000 lebih mahasiswa dan ofisial datang. Ya, beberapa rektornya juga langsung datang melihat Unsyah, artinya melihat Aceh, melihat Kota Banda Aceh, melihat perkembangan. Mereka sangat takjub melihat Kota Banda Aceh saat itu lebih bersih, lebih rindang dengan perpohonan. Artinya mereka melihat, dan di kampus Unsyah juga mereka mengapresiasi karena kampus kita juga hijau. Mudah-mudahan ya ini kita ke depan kira-kira seminggu lagi kita akan kedatangan tamu-tamu mulai tanggal 26 dan pembukaan pada tanggal 28 Juli yang akan datang, itu di GOR Stadion Mini Universitas Syah Kuala, Stadion Mini Profesor Ali Basha Amin Universitas Syah Kuala pada jam 20.30. Akan dibuka kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional yang ke-16. Baik, ini yang ke-16 ya Pak. Yang ke-16. Saya ke Pak Alfian terlebih dahulu. Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional ini kegiatannya rutin dilaksanakan secara nasional setiap tahun kah atau seperti apa sebenarnya Pak? Sudah diputuskan bahwa ini kegiatan 2 tahun sekali dan dilaksanakan pada tahun ganjil. Tahun 2015 kita ikut di UI, kita juara 2. 2017 kita di Malang, masuk 10 besar juga. Itu juara 2 nasional maksudnya? Ya. Oh. Kita pernah juara 3 di Padang 2013, 2015 juara 2 di UI umum. Juara tahun 2017 di Malang kita agak turun sedikit. Nah, meskipun waktu itu perolehan medali kita banyak, cuma mungkin yang juara hasilnya sedikit gitu. Sehingga beberapa nomor. Di 2019 kita di sini, insya Allah lah. Ini kita menginginkan sebagai tuan rumah, ya kita akan menginginkan sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses juga dalam pelaporan nantinya. Jika sukses, kita inginkan bisa kita wujudkan sebagai tuan rumah, insya Allah. Mohon dukungannya. Dalam Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional ini jenis-jenis perlombaannya beragam juga seperti Musabaqah di beberapa provinsi juga dan juga kabupaten kota, atau seperti apa Pak? Benar, ada 15 cabang kita perlombakan. Mulai tilawah, tartil, khat gitu, kemudian tahfiz, debat juga ada 15. Yang uniknya begini, kita sudah menginginkan dan sudah disetujui oleh pihak kementerian, terutama steering committee, bahwa kalau dia perlombaan bergu, misalnya debat bahasa Arab kah, debat bahasa Inggris kah, itu menginginkan kita tidak boleh campur. Juga atau cerdas cermat, tidak boleh campur. Harus perempuan-perempuan, bergu, laki-laki. Nah, ini kita ingin menunjukkan bahwa begitulah syariat Islam. Siapa tahu kalau misalnya pahmil kan, apa itu pahmil Al-Quran, cerdas cermat. Kan kita sering lihat tuh, kalau di TV begitu menjawab pertanyaan saling berbisikan.
Iya, betul. Bayangkan kalau antara laki-laki dan perempuan berbisikan, soal bersentuhan, nah itu kita yang tunjukkan bahwa itu tidak benar. Gitu. Kita tunjukkan. Dan disetujui oleh Ustadz dan mereka apresiasi lah. Nah, untuk kategori ini nanti dibedakan kelas perempuan atau memang kalau peserta perempuan nggak boleh perempuan semua atau gimana? Ya ada tilawah putra, ada tilawah putri, itu juga ada tartil putra, ada tartil putri. Dibedakan pada dua Atau berbeda nih ya. Nah, untuk persiapan sendiri Pak hingga saat sekarang ini untuk musabaqah tilawatil Quran mahasiswa nasional ini sejauh ini apa saja yang dilakukan? Kita tentu sebagai tuan rumah pertama mempersiapkan kita punya Kori dan Korea. Sudah dimulai dengan musabaqah tingkat universitas 3 bulan yang lalu. Oh, berarti memang ada Ada, juga ini? ada. Fakultas. Jadi antar fakultas kita pertandingkan. Juga memperebutkan piala bergilir Pak Rektor. Kebetulan tahun ini yang menang fakultas kedokteran. Kemudian kita karantina, kita TC. Insya Allah nanti malam juga kita akan tryout. Hadir Pak Rektor akan menilai. Akan datang nanti penilai dari luar, eksternal yang akan menilai bagaimana kemajuan hasil binaan kita untuk kori-kori kita ini. Pak Rektor, kita kan punya prestasi tadi membanggakan sekali ya, maksudnya kalau di musabaqah tilawatul Quran mahasiswa nasional ini sepertinya sudah jadi bahan pertimbangan untuk kompetitor-kompetitor lain gitu ya, kalau kompetitor lain karena memang pernah jadi juara 2, juara 3 umum seperti itu. Memang concern seperti ini Pak atau apa yang dilakukan oleh Unsia sendiri sebenarnya? Ya, kita concern semua bidang, kan ada pertandingan tingkat nasional itu tadi ada pekan olahraga mahasiswa, ada pekan olahraga seni, ada pekan olahraga musabaqah tilawatil Quran, ada robot terbang, banyak lagi. Agak kurang sehat. Jadi semuanya kita ikut pertandingan, kita memberikan ke semua mahasiswa kita bukan hanya secara nasional tapi internasional. Jadi baru-baru ini mahasiswa kita ikut karnival tingkat di MTGT Indonesia, Malaysia, Thailand di Perlis tahun yang lalu, tahun ini ke Wailala ke Thailand. Jadi semuanya kita siapkan, kita juga anggarannya juga harus kita sediakan sehingga mereka bisa bertanding. Alhamdulillah kita bisa mengirimkan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi untuk bisa ikut dalam event-event nasional dan juga internasional. Oke, menarik sekali. Pak Alfian, kalau kita lihat kategori apa atau cabang apa yang paling menjadi sasaran untuk direbut prestasinya Pak? Tapi nanti di segmen berikutnya. Saudara, kita masih akan berbincang-bincang dalam Sapa Aceh. Tetap bersama kami. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Masih di Sapa Aceh Saudara, kita masih berbicara terkait dengan persiapan kegiatan musabaqah tilawatil Quran mahasiswa nasional ke-16 yang menjadikan Unsia sebagai tuan rumah. Berbagai prestasi memang sudah direbut dalam beberapa tahun terakhir ini. Di tahun 2019 ini kategori apa yang paling serius diminati untuk digapai prestasinya? Pak Alfian, kalau kita lihat kan banyak cabang-cabang yang akan diperlombakan di sini dan Unsia sendiri punya prestasi cukup membanggakan. Nah, di tahun ini Pak, kira-kira apa yang jadi fokus? Kategori apa yang jadi fokus? Ya, kemarin kita baru mengundang pelatih nasional. Dari pelatih nasional kita sudah dapat informasi, kelihatannya kita peluang di tilawah wanita. Itu mahasiswa kedokteran kita, ya Sarah, pernah juara 3 nasional waktu di NTB.
Nah, itu waktu musabaqah Tilawatul Quran mahasiswa juga. Tidak, ini tingkat nasional. Nasional. Saya pernah juara 3 di sana, ya dia kita punya peluang di sana. Kemudian saya dengar juga tartil juga perempuan dan juga khat. Oh, ya kaligrafi Pak ya. Ya, kaligrafi itu juga kita pernah juara juga di UI. Nah, untuk persiapan untuk menggapai kan sudah tahu beberapa mahasiswa punya potensi cukup besar untuk bisa merebut prestasi tersebut. Persiapan apa yang kemudian dilakukan oleh Unsya sendiri Pak? Dalam hal Mahasiswanya ya. Yang sudah tadi kita sudah melakukan TC itu sudah sebulan lebih kita buat karantina ke mereka dilatih terus oleh FPTQ Aceh, kori-kori yang handal di Aceh. Juga kita mendatangkan pelatih dari nasional dan tryout. Maka nanti malam kita melakukan tryout final, di mana kita mendatangkan penilai dari luar eksternal dan juga nanti Pak Rektor hadir. Kita sama-sama mendengar komentar lah. Seperti tahun-tahun itu seperti itu juga, sebelum berangkat kita undang, kita bisa tahu kira-kira di mana kelebihan kita, di mana kelemahan kita, mungkin masih bisa kita perbaiki lagi. Ya. Ini kan menggunakan venue cukup banyak juga di Unsya ini Pak Rektor. Dalam setiap event-event nasional seperti ini biasanya dukungan kampus sendiri seperti apa Pak? Kita bukan hanya dukungan dari kampus, tapi dari luar kampus juga, dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, artinya Kota Banda Aceh dan Aceh Besar akan mendukung kita. Kita meminta, ya mungkin lihat di billboard itu bukan dana Unsya, itu dana-dana dari gitu ya Pak? Baliho-baliho itu. Baliho yang di itu bukti kota. dukungan. Bukti dukungan, ada itu nanti kendaraan dan lain sebagainya sampai tilam. Itu dukungan dari pemerintah, masyarakat juga, jadi ya, dan juga BUMN, ya, beberapa BUMN mendukung kita, dan saya sangat berterima kasih ke seluruh yang baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota Aceh Besar dan Banda Aceh yang telah mendukung untuk terselenggarakan MTQ Musabaqah Tilawatul Quran mahasiswa nasional yang ke-16 di Universitas Syafala. Pak Alfian, kalau dilihat dari jumlah kan seluruh mahasiswa universitas seluruh Indonesia kan akan ngumpul ya untuk mereka perwakilan yang bagi ofisialnya. Berapa sih jumlah seluruhnya Pak biasanya kalau kegiatan-kegiatan seperti ini? Awalnya kan kita buat pendaftaran entry by number. Oh gitu. By number itu mencapai hampir 300-an. Nah, terakhir setelah entry by name itu tinggal 179. Dari 179 itu pesertanya putra-putri berjumlah 1.931 gitu. Sama dengan official, secara official kita 2 orang itu yang kita layani, itu mencapai 2.289 seluruhnya. Itu akan kita inapkan di asrama kita. Muat semua tuh Pak? Insyaallah muat. Insya Allah muat ya? Kapasitas kita 3.200 sebenarnya. 3.200. Wah, Insya Allah. Jadi mereka memang sudah disiapkan, penginapannya juga sudah maksimal ya Pak ya? Maksimal. Nah ini kan Pak Rektor menghadirkan begitu banyak juga orang ya. Saya sempat mereview sedikit terkait dengan perdamaian yang kita sudah rasakan 2005 yang lalu. Pasca itu alhamdulillah step by step, langkah demi langkah hingga tahun 2019 ini kita melaksanakan berbagai event-event nasional seperti ini. Apa tanggapan Pak Rektor terkait dengan event-event nasional yang sukses kita laksanakan ini dan apa efeknya bagi Aceh sendiri? Ya, kita akan alhamdulillah banyak event nasional baik di Universitas Syafala, yang event nasional tadi yang juga international seminar sebenarnya. Itu international seminar conference ya, itu hampir tiap bulan ya. Ini hari ini juga masih berlangsung di IRSA, itu kepercayaan di Hermes ya. Hampir tiap bulan itu ada conference internasional, di samping tadi mahasiswa juga MTQ, Pomnas dan lain sebagainya juga di pemerintah. Artinya apa? Kepercayaan dari masyarakat Indonesia terhadap Aceh sudah sangat tinggi. Artinya kepercayaan untuk menyelenggarakan sebuah event nasional di Aceh, artinya mereka percaya Aceh ini sudah aman, ya sudah damai, ya Aceh ini adalah bagian dari negara Republik Indonesia yang tidak ada lagi konflik di sini. Yang kedua, kita juga harus meyakinkan seluruh masyarakat Indonesia Aceh sudah membangun. Ya, udah itu lebih aman di Aceh saya katakan daripada mungkin di kota yang lain. Lebih aman di Aceh Pak gitu ya. Kota Banda Aceh ini jam 12 malam saya bilang sering ya silakan keluar dari hotel ya minum kopi ya.
aman saya bilang. Ya, coba di kota lain, kayak ada beberapa kota kita nggak berani keluar, tapi di Aceh ini berani. Ya, itu salah satu tingkat keamanan. Tapi jadi itu yang kita lihat. Tapi juga kita harus yakinkan, ya. Nah, sampai hari ini kan kita selalu investasi di Aceh masih kurang, karena masih ada persepsi dari masyarakat di luar Aceh belum aman. Nah, persepsi inilah yang harus kita bangun sekarang. Persepsi itu salah. Nah, ini persepsi itu salah bagaimana? Dengan mereka datang, tapi tanpa mereka datang, mereka tidak akan bisa melihat. Dengan kedatangan, ya mungkin para wisata kita bangun sehingga orang akan lihat wah Aceh ini sudah siap sebenarnya untuk membangun berbagai kegiatan, dan insya Allah nanti kan 2024 juga akan dilakukan PON. Nah, PON 2024 yang di Aceh. Nah, ini kita harus siapkan secara betul-betul sehingga PON itu akan sukses. Ya. Jadi tujuan utamanya ya Aceh Besar dan Banda Aceh tempat PON. Nah, itu kita siapkan semuanya. Sebenarnya juga ini Masjid Raya kita itu hampir seluruh Asia Tenggara tahu sebagai monumental masjid itu. Nah, tapi siap enggak? Nah, juga masyarakatnya, saya katakan masyarakat artinya ya semua, baik transportasinya. Kita kan di Aceh ada becak mesin. Nah, jadi harga hari-hari misalkan 2.000 ya tetap 2.000, 10.000 tetap 10.000, Gitu minum ya. kopi 3.000 ya 3.000. Jangan melihat ini orang lain datang, wah ini mumpung, haji mumpung. Kalau itu terjadi orang tidak akan pernah percaya. Makanya persepsi itu terus terbangun. Makanya kita ingin ajak juga masyarakat ya seperti biasa. Nah, percayalah Allah akan membantu. Ya. Jadi kalau tidak ya udah, wah ini haji mumpung saya hari ini. Nah, itu yang jangan tunjukkan bahwasanya Aceh ini Serambi Mekah, udah itu daerah syariah. Syariah itu ya bukan hanya KTP Islam, tapi orangnya Islami. Islami apa yang diajarkan Nabi, apa yang difirmankan oleh Allah. Implementasi dalam hari-hari Kehidupan kita. Ini jangan pula lampu merah, wah karena nggak ada firman Allah katanya ya nggak usah berhenti. Ya kan, itu hal-hal tidak Islami, hal kecil ya. Udah itu kebersihan, ya masjid-masjid kita harus bersih karena kebersihan itu sebagian dari iman orang Muslim. Ya, itu bagaimana kehidupan orang Muslim itu senyum, ya yang lain sebagainya, jumpa orang, ya kita ya udah tegur assalamualaikum, ya itu sapa ya, itu jangan orang Jepang kan kalau dia ketemu padahal belum kenal ohayo gozaimasu dia bilang. Nah, itu selamat pagi, ya kita udah assalamualaikum, ya kita anggap aja dia semua yang datang kemari kan kita semua kalau kita anggap ini orang bule, ya udah selamat pagi ketemu, ya udah. Sehingga ya hal-hal kecil seperti ini kecil itu akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kepercayaan mereka. Jadi itu akan dia bawa ke negaranya atau akan dibawa ke daerahnya. Betul orang Aceh itu sangat ramah ya, itu dan ya bersahabat ya. Jangan kita ya mukanya masam menerima tamu, udah jadi ya ini nggak usah datang. Jangan sampai cerita itu yang sampai ke sana. Kalau sampai cerita itu ya udah nggak usah datang dia bilang. Ini harga transportnya nggak jelas. Ya. Saya sudah rasa sendiri gitu takutnya ya. Itu. Baik, kita akan ngobrol keseruan terkait dengan persiapan Musabaqah Tilawatil Quran mahasiswa nasional ini saat lagi saudara di segmen terakhir nanti. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Masih di Sapa Aceh, saudara, masih bersama saya Dosi Alfian dengan dua narasumber kita tentunya, Pak Rektor dan juga Ketua Pelaksana
kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional ke-16. Nah, tadi kata Pak Rektor, efeknya cukup luar biasa ini sebenarnya. Tidak hanya bagi Unsia, tapi juga bagi masyarakat Aceh secara keseluruhan, dan juga pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Mulai dari hal-hal kecil, karena kepercayaan ini sangat penting, seperti kata Pak Rektor tadi, gitu Pak Rektor ya. Nah, untuk persiapan, kita kan ingin ini benar-benar sukses seperti beberapa event-event nasional, dan bahkan sebutkan Pak Rektor tadi ada seminar internasional juga yang sering dilakukan seperti itu Pak. Persiapan untuk Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional ini seperti apa Pak Alfian? Sesuai dengan anjuran Pak Rektor bahwa kita ini kan pemulia jamiah ada di Ketanyo. Itu mulai dari penjemputan di airport, di bandara, kita sudah siapkan pasukannya itu, anggotanya. Pengalaman bunga, ada seruni kale, dan itu berkesan. Ketika Pomnas waktu Pomnas kita lakukan itu, dan itu menjadi buah bibir. Kalau kita rapat-rapat Wakil Rektor 3 se-Indonesia, itu jadi pembicaraan, wah luar biasa sambutan orang Aceh. Sehingga berkesan sekali. LO kita persiapkan, kemarin juga Pak Rektor sudah memberi pembekalan pada LO. LO ini sampai sekarang, yang Pomnas yang lalu tuh masih berhubungan sama mereka tuh, seperti saudara akhirnya. Nah, di sana kita mulai. Kemudian penjemputan juga kita sudah bersiap kerjasama dengan Dinas Perhubungan, disiapkan penjemputan dari airport ke asrama. Kemudian nanti ketika dari asrama ke majelis-majelis kita siapkan shuttle, sudah oke semua. Dan majelis juga sudah ready. Artinya persiapan sudah, dan kemarin baru dapat kunjungan dari tim Jakarta yang coba mengecek terakhir lah bagaimana kesiapan majelis yang kita siapkan. Juga masa pelayanan di asrama, ya hari ini kita tuntaskan semua. Insya Allah lah, saya kira kalau juga publikasi, saya pikir bagian dari kegiatan awal kita, dari awal sudah ada. Kalau Bapak lihat, tentu kita juga stiker-stiker di mobil sudah kita coba tempel juga. Kemudian juga baliho-baliho, dan insya Allah kita sudah siap, Pak Eka. Untuk lokasi sendiri Pak, dalam pelaksanaannya nanti, itu yang digunakan Unsia saja keseluruhan atau seperti apa? Unsia saja. Jadi alhamdulillah kita majelis-majelis itu posisinya di fakultas, ada di Gelanggang, ada di Gunung Asi, tercover semua, cukup. Jadi Allah fakultas kita setelah ditinjau ternyata memenuhi persyaratan untuk sebuah majelis MTQ. Ya, ini kan event nasional Pak ya, pasti penilaiannya juga dilakukan oleh dewan juri yang kalibernya nasional. Untuk dewan juri sendiri memang didatangkan dari secara nasional seperti itu atau seperti apa Pak? Kita inginkan kombinasi. Oke. Intinya akan ada dukungan dari luar juga Pak? Ya. Mayoritas dari luar. Mayoritas dari luar ya Pak? Ya. Dari Unsia juga akan ada pendampingan. pendamping. Oke, baik. Ini kan event tadi sempat disampaikan di Pak Alfian bahwa dari Pomnas kemarin juga sudah dilakukan hal-hal kecil seperti kata Pak Rektor tadi, menyambutnya langsung dari bandara seperti itu Pak. Komentar Bapak terkait dengan event-event yang dilaksanakan secara nasional tapi ada sentuhan-sentuhan jadi buah bibir seperti ini Pak Rektor. Iya, kan yang orang akan lihat adalah gimana pelayanan dari sebuah kegiatan. Itu yang akan orang berkesan. Kan tamu-tamu datang kan mereka tidak tahu menuju kemana, misalkan transportnya seperti apa. Dengan kita menyambut mulai dari airport sampai ke tempat pelaksanaan, nah itu kan akan ada nilai tambah lah. Jadi kita tidak lepas mereka, tidak kita tulis wah ini alamatnya sini sehingga datang. Nah itu hal-hal kecil sebenarnya. Jadi kita minta bantu, ya artinya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota akhirnya memberikan bantuan ke kita. Di samping juga ada transport dari Universitas Syafala. Ini semua bantuan dari pemerintah dan juga stakeholder dari Aceh ini. Pak Alfian, terakhir nih kira-kira apa yang dipersiapkan menuju pembukaan yang tinggal beberapa hari lagi Pak? Ya, pembukaan ini kan berlangsung malam hari ini. Jadi kita sudah siapkan tarian massal, nanti ada parade di Kilo, kemudian juga tentu ada semacam lighting harus betul-betul seperti yang kita bisa lihat nanti ada LED-nya gitu, LED. Nah artinya kita ingin gebiar lah. Pembukaan ini merupakan sesuatu yang berkesan yang harus kita harapkan, karena kemarin sudah diingatkan oleh steering komite kesuksesan acara itu sekian persen itu ditentukan di acara pembukaan. Ini akan kita kawal benar-benar ya pembukaannya. Kita akan menghadirkan sekitar 300 orang penari tarian massal. Sudah 3 bulan yang lalu latihan, dan insya Allah tanggal 26 nanti kita akan di posisi. Oke, berapa lama Pak kegiatan ini akan dilaksanakan? Dari tanggal 28 Juli sampai dengan tanggal 4 Agustus. 4 Agustus ya.
beberapa hari itu di situ teman-teman akan berebut prestasi gitu ya Pak ya. Ya. Terakhir apa yang ingin disampaikan Pak, baik itu kepada masyarakat Aceh maupun juga kepada peserta? Terutama tentu ini sebuah kegiatan nasional yang merupakan penghormatan bagi Indonesia Sepak Bola khususnya dan Aceh pada umumnya. Maka dukungan dari masyarakat sangat kita harapkan, baik moral dan maupun spiritual, terutama doanya. Dan kemudian tentunya akhirnya kami berharap kepada teman-teman panitia ini harus bekerja keras terus supaya kita punya hasil yang maksimal, dan tentu kepada kurir-kurir kita latihan yang selama ini mudah-mudahan mendapat hasil prestasi yang maksimal, dan tentu cita-cita kita pernah juara 2, mengapa tidak ketika kita tuan rumah tidak berlebihan kalau kita menginginkan kita menjadi juara pertama gitu. Amin. Amin. Ya, diaminkan sekarang ya Pak. Iya, Ya. iya. Pak Rektor, apa yang ingin disampaikan? Karena juga hampir setiap event-event nasional arahannya langsung disampaikan. Yang pertama saya ingin terima kasih dulu kepada yang telah membantu demi terselenggarakan nantinya event MTQ mahasiswa Liga Nasional ke-16 Indonesia pada semua pihak. Yang kedua, saya ingin kepada peserta, menjadi juara adalah hal yang sangat diinginkan oleh orang. Tapi persaudaraan adalah hal yang lebih penting. Menarik Jadi, quote-nya. silakan. Boleh diulang. Jadi saya ingin mengatakan bagi kafilah manusia dan kafilah yang lain, Ya. kan menjadi juara adalah satu hal, tetapi persaudaraan adalah yang lebih penting. Jadi silakan nanti kita mempunyai networking, ya. Ini adalah persaudaraan, sehingga silaturahim nanti bisa terjaga dengan baik. Ya. Kita hidup bukan untuk menjadi juara di hari ini, tetapi kita hidup untuk ke depan, untuk membangun persaudaraan kita, sehingga sesuai dengan tema kita hari ini menjadi dari MTQ nasional menjadi orang-orang yang Qurani, jadi orang-orang yang etika, moral, dan itu adalah hal yang paling penting sebagai seorang muslim. Jadi pertandingan MTQ ini mencari juara-juara adalah persaudaraan. Itu yang terakhir, karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Pak Rektor atas Sama-sama. inspirasinya juga dan informasinya Pak Alvin. Terima kasih juga tentunya juga Ketua Panitia kita pada kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional ke-16. Mudah-mudahan sukses dilaksanakan, tidak hanya sukses sebagai tuan rumah, tapi sukses juga untuk merebut prestasi-prestasi dalam event kali ini tentunya. Seperti disampaikan tadi, mudah-mudahan juga ini punya multiplier effect juga, atau efek-efek yang banyak bagi masyarakat Aceh, tentunya demi kesejahteraan dan juga pembangunan Aceh itu sendiri. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.